Sobat Kupas dimanapun berada, tahun ini, Indonesia memasuki usia ke-77 tahun. Sayang, kehidupan layak belum dirasakan seluruh masyarakat, dan inilah kondisi yang dirasakan warga Desa Weiharu, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. Hingga Sabtu, 18 Juni 2022, mereka hanya bermimpi menikmati infrastruktur jalan mulus dan listrik, termasuk teknologi informasi. Harapan masyarakat sempat timbul saat Pemkab Pesisir Barat bersama Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, BBTN-BBS, membuat perjanjian kerjasama, PKS. Akan tetapi, kelanjutannya tak jelas. Berbagai alasan teknis dilontarkan perihal pembatalan perjanjian kerjasama yang telah dibuat sejak Agustus 2019 silam. Setelah itu pada 6 Juli 2021, lagi dan lagi Pemkab melakukan pembahasan rencana peningkatan jalan menuju Weiharu sekaligus menyurati Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dirjen KSDA KLHK pun membalas surat tersebut pada 5 November 2021. Balasan surat dari Dirjen, perihal saran agar Bupati Pesisir Barat melakukan koordinasi dengan PT PLN UID Lampung untuk mengajukan permohonan pembangunan jaringan listrik di wilayah TNBBS kepada KLHK. Dirjen KSDA KLHK juga mengingatkan Pemkab tentang peningkatan jalan Weiharu hingga Weiheni. Lebar jalan diimbau tak lebih dari 2 meter, menyesuaikan pendayagunaan jalur patroli. Dasar rekomendasi tadi kemudian dilanjutkan Pemkab untuk mengirim surat kepada BBTN-BBS pada November 2021, bertujuan agar BBTN-BBS memfasilitasi pemanfaatan jalan serta pemasangan jaringan listrik menuju 4 desa terisolir di kawasan tersebut. Bahkan Pemkab Pesibar sudah 2 kali berkirim surat. Januari 2022, Pemkab Pesibar kembali berkirim surat untuk audiensi. Akan tetapi bukan dengan Dirjen KSDA KLHK tetapi kepada PT Adhiniaga Kreasi Nusa, Arta Graha Peduli, selaku pemegang izin pengelola TNBBS di Tambling Wildlife Nature Conservation, TWNC. Pemkab mengajukan audiensi ke PT tersebut lantaran pihak KSDA KLHK menolak dan menyerahkan permohonan Pemkab terkait pembangunan infrastruktur kepada BBTN-BBS. Alasan penolakan dari KSDA ialah PPKM pandemi COVID-19. Kesejahteraan masyarakat Weiharu terus diperjuangkan pemerintah. Februari 2022, Pemkab Pesibar kembali mengirim surat ke BBTN-BBS demi membahas pembuatan perjanjian kerjasama, PKS, yang baru. Dan akhirnya pada Maret 2022, pembahasan PKS pun terlaksana di Sekretariat Daerah Pesibar. Kesimpulan pembahasan tersebut, akhirnya Dirjen KSDA setuju dan akan melakukan pembangunan jalan serta mewujudkan jaringan listrik di kawasan TNBBS sesuai PKS yang telah disusun berdasar ketentuan UU yang berlaku. Pasca persetujuan dalam rapat tersebut, Bupati Agus Istiqlal menerbitkan SK perihal tim penyusun perjanjian kerjasama peningkatan jalan ruas Weiheni Weiharu pada 4 April 2022. Komposisi timnya merupakan aparatur gabungan dari Pemkab Pesibar bersama BBTN-BBS. Namun pada 14 April 2022, Kepala BBTN-BBS atas nama Ismanto menyurati Bupati perihal lanjutan PKS, sebab pihaknya meminta Pemkab melengkapi persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku. Syaratnya, pemerintah setempat wajib mengeluarkan ribuan perambah pada 3 lokasi berbeda. Padahal sebagian besar perambah yang dimaksud merupakan pendatang musiman dan belum tentu memiliki legalitas sebagai warga Kabupaten Pesibar. BBTN-BBS bahkan sudah berulang kali melakukan operasi penertiban pada wilayah tersebut dan melibatkan TNI Polri tapi tak kunjung berhasil. Lalu, 4 hari setelah menerima surat tersebut, Bupati Agus Istiqlal kembali menyurati Dirjen KSDA KLHK. Dia meminta waktu audiensi dan pembahasan PKS. Selain itu, dalam surat yang tertanggal 18 April 2022 tersebut, Bupati juga melaporkan terkait pembangunan jalan patroli yang telah dilakukan Pemkab namun dihentikan pihak BBTN-BBS karena pemutusan PKS. Namun, surat Agus Istiqlal kepada Dirjen KSDA KLHK ini tak kunjung berbalas. Akhirnya 17 Mei 2022, Bupati kembali menyurati PLT Dirjen KSDA KLHK, meminta waktu audiensi dan pembahasan PKS terkait rencana pembangunan Fasum Fasos ke Weiharu. Tapi hingga berita ini disiarkan belum juga berbalas. Pemirsa Kupas TV, Iman, petani berusia 47 tahun yang telah hidup puluhan tahun di Pekon Siring Gading, Bengkunat, mengungkapkan sulitnya menikmati fasilitas publik yang nyaman dan aman. Ya, kalau sekarang sih, ya kan cuacanya pas kering nih, paling sekitar 2 jam setengah lah. Kalau sekarang, karena kan bisa mantai gitu. Tapi kalau pas jalannya terlalu parah banget ya
kayaknya sehari nggak tembus. Pas waktu itu musim bulan 12, bulan 1 itu parah-parahnya jalan. Musim hujan? Iya, musim hujan. Memang nggak bisa lewat apa gimana Mas? Ya jarang sih yang lewat. Itu kalau kita pakai motor itu biasanya 2 hari baru tembus gitu. Nyampe nginep di hutan. Ongkosnya itu kalau pas jalan parah itu ya nyampe per kilonya itu nyampe 3.000 4.000 gitu. Biasanya kalau pas jalan enak itu ya 1.500. Ya seluruh masyarakat sini kemungkinan sama sih ya, intinya akses jalan itu Mas yang diminta biar lancar lah gitu. Sementara ini, 9.000 jiwa dari 1.500 rumah yang tersebar di Desa Weiharu, Weitoan, Siring Gading dan Bandar Dalom, Kecamatan Bengkunat hanya berangan-angan, menanti-nanti dan menimbang-nimbang masa cerah pemukiman mereka di tengah ragam kemerdekaan Indonesia. Di jalan-jalan berlumpur dan kala gelap datang, mereka menerka-nerka janji kampanye penguasa negeri tentang merdeka belajar, merdeka pelayanan kesehatan, merdeka akses jalan, merdeka akomodasi listrik hingga kesetaraan fasum-fasos. Bahkan kemerdekaan politik tanpa tekanan pemodal atau para calon pemangku kebijakan. Khusus akses jalan, warga membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam untuk menempuh 16 km perjalanan. Nah ini jika musim kemarau, beda ketika penghujan. Waktu tempuh bisa 1 hari 1 malam. Memang ada jalur alternatif yang terbentang di antara 7 muara dari Weiheni hingga Weiharu. Namun kerap banjir seiring pasang surut air laut. Andai banjir maka pengendara harus menunggu. Yang parah ketika musim angin barat. Kendaraan tak dapat melintas. Akses alternatif ini merupakan jalan patroli BBTN BBS. Warga juga memanfaatkan untuk perlintasan angkutan barang menggunakan gerobak sapi. Akibat pijakan hewan, jalannya berlubang hingga menyulitkan kendaraan bermotor. Selain itu, berdampak bagi perekonomian warga setempat. Terutama ongkos angkut yang mencapai Rp4.000 per kilogram. Belum jika ongkos itu dikalkulasi jarak tempuh. Kemudian untuk penerangan, warga di sana menggunakan diesel. Nengsi berusia 43 tahun warga Weitias mengungkapkan, pasokan solar untuk operasional diesel didapat dari luar Weiharu. Persoalan Weiharu tak sekadar infrastruktur tapi juga pengawasan dan edukasi pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan agar kawasan ini tetap terjaga dari aktivitas warga yang kurang memahami fungsi kawasan register. Selain itu, perlu koordinasi pemerintah, TNBBS dan PT Adhiniaga Kreasi Nusa sebagai pemegang izin pengelolaan resort mewah terpencil bernama Tumbling Wildlife Nature Conservation di sana untuk memberi sesuatu yang bernilai bagi lingkungan dan masyarakat di sana. Dari pesisir barat, Echa Wahyudi, Kupas TV, melaporkan.